Pemirsa, Bupati Saburai Jua terpilih Orien Triwukore meminta maaf dan menegaskan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya, Orien Triwukore diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Triwukore muncul ke publik setelah polemik terkait kewarganegaraan gandanya ramai. Orien Triwukore menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotaria Latif untuk menjelaskan status kewarganegaraannya. Orien menegaskan dirinya tak pernah melepaskan status warga negara Indonesia walaupun bekerja di Amerika. Saya minta maaf terkait adanya polemik yang terjadi yang menyedot perhatian berbagai kalangan. Pernyataan saya tegas bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya lahir di Nun Sabu. Saya dibaptis di gereja Masafir Nun Sabu. Orien juga menjelaskan status warga negara Amerika yang didapatnya akan gugur setelah dirinya menjadi pejabat publik. Dan ada aturan di imigrasi di Amerika bahwa jika seorang berproses menjadi pejabat publik di negara lain, yaitu menjadi pejabat publik, politician, atau mengikuti pendidikan militer di negara lain, maka otomatis status warga negara Amerika gugur. Pesta demokrasi di Saburai Jua, saya kembali ke Sabu dan saya melihat keadaan di Saburai Jua. Saya melihat banyak. Sementara praktisi hukum Boy Sulimas meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orien Triwukore dan alasannya tidak terbuka di awal pencalonan. Nah, ini kita perlu ke belakang. Ini motif dia apa? Sampai misalkan dia tidak mau membuka dirinya sejak dari awal bahwa dia tuh punya warga negara ganda. Ya, dalam hal ini dia warga negara Amerika Serikat. Ya, kebetulan kemarin kan aku baca juga ada surat dari Kedubes Amerika bahwa memang betul dia WNA Amerika tadi, karena ada paspornya juga. Ya, kita tidak boleh kecolongan seperti ini gitu loh. Sementara Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan saran dari Bawaslu dan KPU untuk menunda pelantikan Orien Triwukore. Sedangkan terkait penetapan kewarganegaraan Orien akan ditetapkan oleh Kemenkumham. Publik heboh setelah Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Triwukore diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat setelah Bawaslu Saburai Jua mengonfirmasi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Sementara dari laman ELHKPN KPK, Orien memiliki tanah dan rumah di California dan Alabama total senilai 30 miliar rupiah. Aset di Amerika Serikat tersebut dilaporkan merupakan hasil sendiri. Selain memiliki harta di Amerika Serikat, Orien juga mempunyai 4 bidang tanah di Kupang yang merupakan warisan, 4 mobil senilai 652 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 76 juta rupiah, serta surat berharga 1,6 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 199 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebagian besar tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 di Makassar dan Gorontalo merupakan anggota FPI. Salah satu tersangka teroris mengaku berbaiat kepada ISIS tahun 2015 dan dihadiri oleh Munarman, salah satu pimpinan FPI Pusat. Salah satu dari 26 tersangka teroris dari Makassar dan Gorontalo yang ditangkap polisi mengaku telah berbaiat kepada ISIS bersama 100 orang anggota Front Pembela Islam Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015 yang lalu. Bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara pada saat itu atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdul Rahman
selaku pemimpin Panglima FPI Kota Makassar. Dalam proses baiat dihadiri oleh Munarman yang merupakan pimpinan FPI, Ustadz Fauzan, dan Ustadz Basri yang memimpin proses baiat. Usai dibaiat, dirinya juga mengaku 3 kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh FPI di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pihak FPI membantah tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota ormas yang telah dilarang tersebut. Hingga kini polisi terus mendalami pengakuan terduga teroris sekaligus simpatisan FPI tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dibubarkan pemerintah, FPI kini tersandung dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris internasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Benny Mamoto, dan mantan petinggi Front Pembela Islam, Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Benny dan Pak Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Pak Munarman, dalam video pengakuan salah satu terduga teroris mengatakan bahwa pada saat berbaiat kepada ISIS di tahun 2015 dihadiri oleh Anda. Benarkah Anda hadir di acara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Benny dan para presenter iNews ya. Pak Benny ini kan ada 2 posisi di sini, sekali juga sebagai, kalau saya tidak salah, anggota Kompolnas ya. Nah, kita tidak tahu kalau anggota Kompolnas, maka dia mestinya mengawasi kerja polisi, tugas pokoknya itu. Tapi kalau dia hari ini berbaju sebagai pengamat, ya silakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasihan ya, kalau hanya untuk menangkap saya dan memfitnah FPI, harus orang lain ditangkap sampai jumlahnya puluhan orang, dengan peristiwa yang sudah lama terjadi 5 tahun yang lalu. Itu saya kasihan sebetulnya. Peristiwa-peristiwa seperti ini, kezoliman-kezoliman seperti ini, itu harusnya dihentikan ya. Kalau memang mau menuduh saya, silakan saja. Nah, sekarang saya jawab. Pertama, kalau semua orang mengaku, kemudian berdasarkan pengakuan satu orang ya, kemudian diuberlah orang lain, wah ini bisa bahaya negara hukum kita ini. Nanti kalau ada orang mengaku membunuh Laut Hitam, Laut Mati, yang di perbatasan Jordan dengan Israel ada Laut Mati itu. Nanti kalau ada orang ngaku membunuh laut itu, ditangkap dong nanti seluruh dunia sebagai teroris ya, karena terkait dengan Israel kan di situ kan. Nah, jadi lucu, cara bekerja hukum itu lucu ya, kalau ini dibiarkan terus. Dan berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman? Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih Mbak, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih. Ya. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja. Ya, yang kedua, dari pengurus DPD FPI Sulsel ya, yang dulu adalah Front Pembela Islam Sulawesi Selatan ya, pengurus dari provinsi, dan Ustadz Agus sendiri yang disebut-sebut oleh orang yang mengaku ini, saya tidak kenal dengan orang yang mengaku itu siapa ya, sudah dikatakan bahwa ini orang tidak pernah menjadi anggota FPI ya, karena FPI itu keorganisasiannya itu untuk kepengurusan dia sangat ketat seleksinya, tetapi untuk orang yang hadir dalam kegiatan FPI itu sangat terbuka, apalagi pengajian-pengajian umum ya. Nah, itu yang saya ketahui, dan saya yang membuat sistem itu. Kalau untuk pengurus kita seleksi, tetapi kalau untuk simpatisan ya siapa saja bisa, karena seragam FPI, atribut FPI itu bisa dibeli di mana saja. Sebagaimana atribut kepolisian itu di Pasar Senen itu banyak tuh jualannya ya. Silakan beli di sana, dan banyak sekali polisi gadungan tuh. Nah ya, jadi saya mau katakan itu. Yang ketiga, yang selanjutnya ya, tuduhan-tuduhan terorisme ke FPI kan itu ada juga itu. Salah satu anggota kepolisian dari Jambi kalau saya tidak salah, atau dari Riau ya, dari Kepulauan Riau, yang justru menjadi pelatih ISIS di Suriah ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa isu ini bukan karena organisasi. Ya, kalau ini karena tuduhan organisasi, ada orang yang terlibat, dianggap terlibat. FPI itu Pak Benny ini yang menyebarluaskan pertama kali nama-nama orang yang disangkut pautkan dengan FPI ini, Pak Benny ini. Saya tahu nih sumbernya Pak Benny ini ya. Nah, nanti silakan jawab. Pak Benny yang membuka, yang menyebarluaskan informasi ini pertama kali itu Pak Benny ini. Saya tahu ya, disebarkan kemana-mana. Coba dikait-kaitkan dengan FPI ini oleh Pak Benny. Nah, polisi yang itu berarti kalau itu dikaitkan dengan organisasi kepolisian, bagaimana tuh? Coba logikanya kita bagaimana? Ya,
ada Baik. Saya langsung konfirmasi langsung ke Pak Beni yang juga telah terhubung dengan Pak Munarman. Dulu. Tadi kan nanya saya apakah ada di situ atau tidak. Saya belum selesai nih. Iya, Pak. Kita di televisi agak terbatas durasi, mungkin bisa dipercepat, Pak. Mohon maaf. Bisa. Saya mau jelaskan bahwa tidak ada kaitan. Itu anak yang mengaku bukan anggota FPI sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Salim. Yang kedua, kehadiran saya di Makassar itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar, ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya, ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya, Pak, mohon maaf. Katanya mau baik-baik, memberi kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi. Kalau begini caranya, ini propaganda namanya iNews ini. Kami konfirmasi, Pak Munarman. Justru itu, saya mau menjawab, jangan dipotong-potong, jangan jawaban saya belum selesai, sudah dipotong, dipindahkan ke isu lain. Kan saya sudah jawab tadi, saya mau panjang lebar nih menjelaskan, biar adil gitu loh. Selama ini saya diam, begitu ya. Nah tolong, jadi saya mau katakan sekarang, sudah dijawab oleh Ustadz Agus, itu anak tidak pernah tahu, ya, tidak pernah menjadi anggota FPI, ya. Yang kedua, saya tidak kenal sama itu anak. Yang ketiga, saya diundang ke situ sebagai narasumber resmi oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu. Saya ini narasumber di mana-mana sejak tahun 2000-an. Pak Beni Mamoto tahu, saya pernah di lembaga sekuler. Kami dapat poinnya, Pak Munarman. Ya. Kita dibatasi oleh waktu, Pak Munarman. Kami sudah dapat poinnya bahwa AA bukan anggota FPI. Jangan main fitnah-fitnah, itu yang saya minta. Jangan memfitnah. Saya sudah tahu siapa sumbernya. Kita konfirmasi ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, silakan tanggapan Anda. Ya, jadi terima kasih. Selamat sore, Mas Munarman. Jadi saya diminta menjelaskan apa dulu? Tanggapan bahwa AA, salah satu terduga teroris yang ditangkap Densus 88 ini menyatakan bahwa ada kegiatan baiat pada tahun 2015 oleh FPI di Jalan Sungai Limboto, dan menurut terduga teroris AA itu juga dihadiri oleh Pak Munarman, tapi Pak Munarman baru saja menyatakan bahwa tidak hadir dan AA itu bukan anggota FPI pada saat itu. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama memang beredar luas di media sosial video, jadi itu kan jejak digital. Nah, tentunya itu kemudian didalami peristiwanya di mana, peristiwanya apa. Kalau Pak Munarman sudah menjelaskan itu sebagai narasumber, tentunya nanti dikonfirmasi dengan mereka yang hadir. Kemudian kedua, kalau tadi Pak Munarman juga menyampaikan daftar nama 37 segala macam, itu sih dengan mudah diakses di laman putusan pengadilan. Karena semua itu kan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, di penyidikan sendiri, penyidik itu selalu ketika mendalami, ketika memeriksa, itu selalu mengecek latar belakang. Karena ini kaitannya dengan program deradikalisasi. Kenapa sih seseorang ini sampai terlibat misalkan aksi terorisme? Oh, latar belakangnya dia pernah tinggal di daerah konflik. Oh, dia ternyata pendidikan keluarganya seperti kasus bom Surabaya itu kan homeschooling, jadi tidak pernah bergaul ataupun pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dan sebagainya. Termasuk baik Pak. Latar belakang aktivitas dia. Nah, terkait latar belakang ini Pak Beni, mohon maaf, kita dibatasi oleh waktu. Kami konfirmasi, benarkah Anda pertama kali yang mengemukakan, kalau tidak salah, 37 nama terduga teroris yang diduga terafiliasi dengan FPI? Ya, itu sumbernya dari mana Pak Beni? Betul, jadi kami itu ada Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI. Saya kepalanya, saya juga dosen di kajian teror. Saya penyidik teror mungkin yang pertama malah dulu. 2001 saya sudah keliling sampai ke Afghanistan, ke Filipina, ke Australia, ke Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi pengalaman saya itulah yang kemudian kita mencoba memetakan, kemudian mencoba rekam jejak perorangan itu kita lihat, supaya ketika melakukan program deradikalisasi itu pendekatannya tepat.
Baik, Pak Beni mohon maaf, Pak Munarman mohon maaf, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Mohon jangan ditutup sambungan atau koneksi internet dengan kami dan kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Sekarang aku makin peduli kebersihan.